Oke, selamat datang di Taman Cikal Abadi Channel. Kali ini saya menjelaskan hasil stek bunga Asoka. Ya, jadi selama waktu 2 bulan setelah di stek itu sudah berhasil dan ini sudah hidup semua seperti ini. Jadi ini hidup semua, sudah hidup. Karena subscriber kita ada yang menanyakan di waktu teknik stek itu mana hasilnya. Jadi akan menunjukkan hasil saja itu menunggu kurang lebih yaitu waktu 2 bulan. Ya, di sini saya cabut. Ini akarnya sudah banyak sekali. Nanti teknik steknya silahkan ditonton di video sebelumnya. Lalu setelah sudah 2 bulan itu dipindahkan ke pot ataupun ke polybag masing-masing. Ya, ini bisa dipindahkan satu-satu seperti ini. Polybag yang telah disiapkan sudah dimasukkan dulu media tanam ini ke dalam polybag dalam jumlah banyak. Ini untuk kalangan para pedagang tanaman hias. Jadi biasanya di polybag itu diisi dulu dalam jumlah banyak ya. Jadi dengan media tanam yang di belakang ini sudah kita pindahkan. Jadi dalam waktu 2 bulan setelah stek itu sudah bisa dipindahkan ke polybag berikutnya. Ini kita masukkan seperti ini. Nanti untuk usia seperti ini itu sudah bisa ditempatkan di tempat panas matahari. Jadi mudah sekali. Nanti teknik steknya itu silahkan ditonton di video berikutnya, di video sebelumnya. Ini jadi banyak sekali seperti ini, kita cabut. Ini akarnya sudah banyak seperti ini. Tinggal kita ditanam di polybag yang lebih besar. Nanti setelah sudah besar itu juga dinaikkan lagi ke polybag berikutnya ya. Jadi dari polybag 20 dinaikkan ke polybag 30 besar dinaikkan ke polybag 40 dan seterusnya, karena media tanam juga disesuaikan dengan besarnya suatu tanaman. Ini yang sebagian seperti ini tadinya sudah kita pindahkan. Jadi dalam satu pot ini diisi dalam jumlah banyak, itu tujuannya itu agar hemat tempat ya. Ini yang sebagian ini sudah kosong, ini saya pindahkan. Yang sudah saya tanam di belakang dan seperti ini. Ini di bawahnya sekam semua seperti ini, lalu atasnya tanah merah yang gembur. Untuk teknik steknya di video sebelumnya sudah ada, cara merawat, cara menanam itu nanti silahkan dipelajari. Yang belum subscribe silahkan subscribe agar bisa mengetahui yaitu cara merawat maupun teknik menanam untuk berbagai tanaman, terutama tanaman hias, tanaman sayur, tanaman pelindung dan lain-lain. Nah seperti ini. Jadi setelah sudah ada akar itu baru dipisahkan satu persatu, karena di stek dalam jumlah banyak satu pot ini juga melindungi beberapa stek lainnya. Karena ini padat jadi terlindungi, maka dia akan tidak terlalu panas sehingga cepat yaitu tumbuh akarnya. Ini kita pindahkan satu-satu seperti ini. Jadi untuk iklimnya itu di tempat panas matahari. Untuk Asoka, semua jenis Asoka teknik dan perawatannya sama. Jadi untuk mempercepat penguasaan, seandainya mampu yaitu jenis satu Asoka untuk jenis yang lainnya itu bisa. Namun untuk bisa itu juga kita perlu yaitu praktek dan banyak uji coba ya. Jadi bukan semata-mata langsung bisa, karena tanaman itu adalah makhluk hidup. Jadi dari mulai memotong, dari mulai
awal stek, perawatan, termasuk iklim itu juga disesuaikan. Yang sudah hasil stek seperti ini bisa langsung di tempat panas matahari ya, nanti akan berbunga. Karena untuk pohon asoka ini bagus di tempat panas matahari, bisa untuk tata taman ya. Namun untuk asoka itu pertumbuhannya itu sangat lambat. Di channel kita berbagai jenis asoka, asoka Holland dan lain-lain di situ ada, nanti bisa untuk dipelajari. Jadi kita perbanyak tanaman asoka ini dengan sistem stek batang, itu bisa cepat hidup ya. Jadi kita harus sering praktek karena tidak cukup dengan teori. Untuk membuktikan juga perlu waktu seiring dengan pertumbuhan, jadi tidak instan ya. Jadi kalau hari ini di stek itu tidak langsung tumbuh akar. Maka banyak sekali pertanyaan subscriber kita di waktu kita menjelaskan teknik stek, mana hasilnya ya. Yang sebenarnya soal hasil itu adalah mudah, yang kita sampaikan adalah prosesnya, proses awal ya. Kita harus dipelajari proses awalnya. Kalau cuma menunjukkan suatu hasil itu hal yang sangat mudah, maka di sini termasuk saya memberikan yaitu rekomendasi yang lainnya ya, untuk cara merawatnya, untuk penjelasan di kemudian hari. Jadi tidak cukup yaitu satu kali ditanam langsung subur, itu pun nanti dalam waktu berkala ataupun bertahap itu juga perlu dirawat dengan baik. Di sini media tanam, di sini adalah sekam tanah merah gembur dan pupuk kandang ya. Jadi yang mengatakan sekam buat tanaman mati, nanti silahkan cek saja di lokasi agar pengetahuannya itu lebih punya ya, agar punya pengetahuan. Jadi tidak mudah menyalahkan karena pengetahuannya terbatas. Nah, di sini ini stek seperti ini. Jadi apapun yang saya sampaikan di channel kita, khususnya sudah 3.200 video, apapun itu nama jenis tanamannya itu semua saya pertanggungjawabkan, karena itu bukan teori dan saya sudah melakukan semua. Kalau untuk masalah proses yang gagal, yang itu kita juga bisa menjelaskan. Namun yang kita rekomendasikan di sini adalah hal-hal yang langsung berhasil yang dipelajari itu. Karena di waktu uji coba itu belum tentu berhasil. Ya, mungkin ada masalah dari media tanam, masalah iklim dan lain-lain, itu bisa berpengaruh. Karena video ini adalah video edukasi, maka yang kita rekomendasikan di semua video ini adalah yang berhasil. Sehingga tentunya banyak juga yang menanyakan ya masalah-masalah yang lain, tentunya masalah itu tidak sama ya. Jadi nanti yang belum jelas silahkan saja diisi di kolom komentar, dipertanyakan bagaimana perawatannya. Untuk penyakitnya kutu putih dan ulat daun itu juga bisa diantisipasi dengan obat hama tanaman hias. Namun dengan kondisi mungkin lingkungan yang sudah bersih, lingkungan yang sering dibersihkan, itu kebanyakan terhindar dari penyakit. Jadi udara pun akan sehat, sehingga semua itu terawat dan itu akan berpengaruh terhadap yang lainnya. Oke, sampai di sini informasi dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi.